Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahmat Hidayat, SPDI, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga dari SD Negeri 1 Karangpetir. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan aksi nyata saya, yaitu diseminasi pada modul 1.4 tentang budaya positif, di mana pada diseminasi ini saya menyampaikan terkait dengan budaya positif kepada rekan sejawat di SD Negeri 1 Karangpetir. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Karangpetir Bapak Saryono SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, yang mudah-mudahan pada siang hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, panutan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya umat beliau yang telah di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya sebagai salah satu peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan aksi nyata, yaitu terkait dengan diseminasi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi nanti kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang ada di modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke materi, saya mohon teman-teman semuanya untuk berdiri. Silakan berdiri semuanya supaya kita bahagia untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Silakan untuk berhadapan dengan teman yang di samping ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan perintah yang ada di layar, silakan lihat wajah teman Bapak Ibu semuanya, kemudian berikan senyum terindah Bapak Ibu kepada temannya selama 30 detik. Ayo, monggo silakan, bisa dimulai. 1, 2, 3. Iya. Senyum terindah kalian tunjukkan kepada teman Bapak Ibu semuanya. Baik, cukup, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, setidaknya dengan senyuman kemudian berubah menjadi tertawa, itu merupakan indikasi berarti Bapak Ibu untuk saat ini beban kehidupannya disingkirkan terlebih dahulu. Begitu Ibu Bapak, ya, disingkirkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke kesepakatan kelas diseminasi. Yang pertama itu berpakaian yang sopan dan rapi, sudah jelas. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi kami mohon nanti selama saya nanti menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif,
mohon untuk bisa diperhatikan. Kemudian yang ketiga, boleh makan dan minum dengan tenang, begitu. Yang keempat, tidak merokok di dalam ruangan untuk saat ini, ya. Sehingga dan ini juga menjadi budaya kita supaya tidak merokok di dalam ruangan. Kemudian yang kelima, izin saat keluar ruangan. Disepakati Bapak Ibu? Disepakati. Lanjut ke berikutnya. Terkait dengan budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ada beberapa konsep inti dalam materi budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, kemudian keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar terkait dengan beberapa konsep-konsep inti dalam materi budaya positif. Nah, sekarang yang pertama itu terkait dengan budaya positif, disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan kemudian bisa menumbuhkan kesadaran diri terkait dengan beberapa nilai-nilai kebajikan. Ini yang disebut dengan disiplin positif. Jadi tujuan utama disiplin positif ini adalah mengajarkan anak bertanggung jawab. Nah, kemudian dari bertanggung jawab ini maka akan tumbuh kesadaran diri untuk mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sehingga dengan adanya disiplin positif ini, setidaknya murid atau anak itu bisa mengontrol dirinya untuk melakukan beberapa tindakan. Nah, kemudian disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, sehingga Bapak Ibu dengan disiplin diri ini, itu anak atau murid tidak hanya sekedar memahami, tapi lebih dari itu, yaitu menyadari untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang dasarnya itu adalah dari motivasi internal yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ini arah daripada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini tentu tidak lepas dari yang namanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang tentunya Bapak Ibu sudah hafal, karena ini merupakan bagian yang paling urgen dalam kurikulum Merdeka, yaitu 6 dimensi itu. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. 4 mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam yaitu kreatif. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa yang namanya manusia itu ketika melakukan sesuatu itu pasti ada motif-motif tertentu. Nah, ini merupakan kajian dari dalam ilmu psikologi bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu
ketika manusia melakukan sesuatu itu biasanya motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pertama. Sehingga ketika murid misalkan berperilaku sesuatu, itu motif yang pertama kemungkinan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian kalau tidak ada pada motif pertama, kemungkinan ada pada motif kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin ada anak yang rajin berperilaku sesuatu tertentu, tapi motifnya itu hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu bisa jadi manusia itu berperilaku dengan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kalau kita bagi itu motivasi ada internal, ada eksternal. Kalau internal berarti muncul dari dalam diri manusia tersebut. Kalau eksternal dari luar. Nah, kalau kita melihat tiga motivasi ini kira-kira Bapak Ibu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira ini termasuk eksternal atau internal? Eksternal ya, karena dari luar, bukan dari diri manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dengan motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Internal apa? Eksternal? Eksternal ya, dari luar. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi seseorang berperilaku karena mereka ingin menjadi yang mereka inginkan, atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Termasuk internal, eksternal, internal ya. Jadi 1, 2 ini masuknya dalam kategori eksternal yang motifnya itu datang dari luar. Kalau yang ketiga itu internal yang munculnya motivasi ini datang dari diri manusia itu sendiri. Berikutnya masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, berawal dari motivasi tadi berperilaku, maka supaya budaya positif, disiplin positif itu bisa diterapkan, maka dibutuhkan yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang namanya peraturan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan datang ke sekolah mana, baik itu SD, SMP, SMA, ada di tembok bertuliskan keyakinan sekolah. Nah, itu tidak jauh maknanya sama dengan peraturan sekolah. Nah, kemudian di lingkup yang terkecil di sekolah, kelas, itu pun ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi mirip-mirip antara keyakinan dengan peraturan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini, dalam hal ini guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi ketika Bapak Ibu mau membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, maka tidak bisa membuat sendiri, menyusunnya sendiri tidak bisa, tapi harus ada kesepakatan dengan murid. Misalkan Bu Yarti di kelas 1 mau membuat keyakinan kelas 1 atau peraturan kelas 1, nah maka harus ada kesepakatan dengan murid-murid yang ada di kelasnya. Nah, ini beberapa contoh yang kemarin kami contohkan untuk keyakinan di tingkat sekolah. Ini hanya sebagian kecil, ya, yaitu penerapan pada disiplin waktu, kehadiran dan kepulangan, kemudian disiplin memakai seragam,
disiplin mengisi waktu belajar di kelas, dan disiplin mengerjakan tugas. Nah, ini hanya contoh keyakinan sekolah. Dan perlu diketahui bahwa bahasa yang dipakai untuk menyusun keyakinan sekolah ini adalah bahasa yang maknanya positif, bukan negatif, ya. Misalkan disiplin waktu kehadiran dan kepulangan. Nah, kalau menggunakan bahasa yang negatif maka dilarang datang terlambat. Itu kan bahasanya negatif, dilarang. Atau mungkin di kelas ada keyakinan kelas makan sambil duduk. Nah, itu positif. Kalau negatifnya berarti jangan makan sambil berdiri. Nah, itu bahasanya negatif. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan sini lebih bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang positif. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu saya yakin semua manusia mempunyai kebutuhan dalam hidupnya, dan kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Bu Li dengan Bu Eva, saya yakin kebutuhannya berbeda. Dengan Bu Winda juga berbeda. Bu Eva misalkan kebutuhannya paling mendasar saat ini kebutuhan apa, Bu Eva? Kasih sayang. Ini kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan apa lagi? Bertahan hidup dan sebagainya. Jadi kebutuhan pasti ada dan setiap manusia berbeda-beda. Namun demikian ada 5 kebutuhan yang sudah ditetapkan, yaitu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini berkaitan dengan kita memenuhi hidup dengan makan, minum. Nah, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ada ini Bu Eva, ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian ada kebutuhan kebebasan. Ini Pak Tuki. Kemudian kebutuhan kesenangan. Pak Tuki. Kemudian kebutuhan penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Tinggal nanti kita bisa menelaah, melihat diri sendiri kira-kira dari kelima kebutuhan ini mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum terpenuhi, atau mungkin ada yang sudah terpenuhi tapi belum merasa maksimal, masih kurang dan sebagainya. Dan inilah yang nantinya bisa kita jadikan patokan pedoman ketika kita akan melayani pelanggan kita. Karena kita layani pendidikan, maka pelanggan kita adalah peserta didik atau murid. Nah, ketika anak-anak kita kira-kira berperilaku aneh, maka sejatinya mereka ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sebenarnya. Dan inilah salah satu tugas guru untuk mencari kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh murid. Nah, ini ketika seorang murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya disebabkan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini merupakan pernyataannya sudah dikuatkan dalam pemenuhan kebutuhan, bahwa seorang murid itu ketika melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan, dengan nilai-nilai kebajikan, sejatinya murid tersebut itu
utamanya adalah karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini misalkan studi kasus, ada seorang guru yang bernama Ibu Markona, yaitu wali kelas 1 SD Negeri 1 Pelontang Kelanteng, yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Jabrut. Nah, beberapa anak di kelas 1 itu sudah banyak yang mengeluh dengan ulah si Jabrut ini, yang suka meminta bekal makanan kepada teman-temannya secara paksa. Nah, jika Anda, Bapak Ibu semuanya sebagai Ibu Markona, kira-kira langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bu Dwi misalkan, kalau Bu Dwi itu memposisikan diri sebagai Ibu Markona, kira-kira menghadapi si Jabrut ini bagaimana? Mendekati anak tersebut, ya, itu salah satu merupakan langkah awal. Jadi melakukan pendekatan, begitu nggih? Melakukan pendekatan dengan si anak, kemudian mencari tahu apa penyebabnya. Itu langkah pertama, betul, tidak salah. Kemudian kira-kira mengapa Jabrut melakukan hal demikian? Nah, ketika kita berbicara terkait dengan alasan, karena kalau mengapa kan biasanya itu alasan mengapa. Jawabannya karena gitu. Nah, mengapa kira-kira Jabrut itu melakukan hal demikian? Ada beberapa alasan. Ini kemungkinan. Alasan pertama, mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal, sehingga Jabrut berusaha untuk meminta kepada teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup atau survival. Nah, dari sini berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh si Jabrut adalah kebutuhan bertahan hidup. Dari 5 tadi itu kan ada kebutuhan bertahan hidup ini, ya. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi, kalau melihat alasan ini, berarti si Jabrut ini tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, solusinya bagaimana? Karena ini berkaitan dengan orang tua, maka ya kita komunikasikan dengan orang tua. Ada kemungkinan kedua, alasan kedua, karena dia merasa senang ketika temannya melaporkan perilaku dia kepada Ibu Markona. Nah, sehingga Ibu Markona itu mengkomunikasikannya kepada orang tua, dan orang tuanya akhirnya menjadi perhatian kepada si Jabrut. Nah, sehingga dari alasan ini maka terlihat bahwa kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Jabrut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu alasan kedua. Kemudian ada kemungkinan alasan ketiga, yaitu karena dia ingin melakukan pemaksaan seperti itu. Kemudian temannya menjadi takut dan menuruti apa yang diinginkannya. Itu ada kebanggaan tersendiri ketika temannya takut, kemudian nurut manut dengan apa yang diperintahkan oleh si Jabrut, sehingga Jabrut ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan kekuasaan. Nah, ini kebutuhan yang ingin dicapai oleh si Jabrut. Kalau alasannya seperti ini. Ada kemungkinan keempat, alasan mengapa Jabrut meminta makanan secara paksa, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Ibunya membawakan bekal si Jabrut ini setiap hari tempe terus misalkan, ya, dengan serunding. Nah, dia bosan, maka dia ingin merasakan hal yang beda dengan bekal yang dibawanya. Nah, dari sini Jabrut itu terlihat sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu
kebebasan. Ini beberapa kemungkinan alasan mengapa si Jabrut itu melakukan tindakan pemalakan, minta bekal makanan secara paksa kepada teman-temannya. Ini sama tadi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berawal dari kebutuhan murid yang tidak terpenuhi, maka salah satu tugas guru yaitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita. Nah, dalam pendidikan guru penggerak itu ada 5 posisi kontrol guru, ya, yang kita harus memilih kira-kira posisi mana yang paling tepat ketika kita mau menghadapi permasalahan terhadap peserta didik atau murid. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, posisi penghukum ini itu biasanya guru lebih cenderung menyalahkan si anak langsung, ya. Dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang terkadang bernada ancaman. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini tidak jauh beda dengan penghukum, namun demikian kalau pembuat rasa bersalah ini bahasa yang digunakan lebih halus dan lebih ada unsur menceramahi di dalamnya. Itu kalau pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau sebagai teman ini sebagaimana hubungan antara teman, jadi bahasa yang digunakan itu juga bahasa keakraban, sehingga biasanya karena bahasa yang digunakan terlalu akrab, cenderung anak itu lebih meremehkan gurunya karena dianggap sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini biasanya guru tidak turun langsung menghadapi anak ketika anak menghadapi permasalahan, tetapi hanya memanfaatkan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga guru itu hanya melihat dari jauh, memantau terkait dengan penyelesaian masalahnya. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau posisi kontrol sebagai manajer ini berbeda dengan pemantau. Kalau manajer ini biasanya lebih mengajak murid untuk menyelesaikan secara bersama-sama, termasuk melibatkan beberapa guru yang berkaitan dengan siswa tersebut, misalkan dengan wali kelasnya, atau mungkin kalau di SMP SMA dengan guru BP-nya, seperti itu. Sehingga posisi kontrol manajer ini lebih memberikan solusi dibandingkan dengan posisi kontrol yang lain. Ini kelima posisi kontrol guru ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita sudah mempelajari tentang motivasi perilaku manusia, kemudian 5 kebutuhan manusia, termasuk posisi kontrol yang baik, yang tepat seperti apa yang harus kita mainkan ketika kita berhadapan dengan murid yang bermasalah, maka
dalam menyelesaikan sebuah permasalahan murid itu ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini tidak hanya bisa diterapkan oleh seorang guru, bisa juga orang tua terhadap anaknya. Itu bisa diterapkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada dialog di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu, langkah yang pertama dalam segitiga restitusi yaitu ini yang paling bawah, menstabilkan identitas, ya, itu langkah pertama. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara dialog, ya, penyelesaian masalah dengan cara dialogis. Kita kayak semacam mewawancarai anak tersebut. Yang pertama yaitu langkah menstabilkan identitas. Itu biasanya bahasa yang dipakai umumnya, contohnya seperti ini. Ketika anak melakukan kesalahan, maka kita awali dengan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin dengan bahasa yang lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah ini merupakan bagian perkataan yang disampaikan dalam langkah menstabilkan identitas. Nah kemudian langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah validasi tindakan yang salah ini adalah mencari tahu alasan mengapa murid tersebut melakukan hal yang keliru. Misalkan bahasa yang dipakai, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan kesalahan yang kamu lakukan itu. Jadi ini merupakan langkah dari validasi tindakan yang salah. Nah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Seperti kita ketahui, keyakinan tadi ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas, ya. Nah, kita mengingatkan, menanyakan kembali keyakinan atau peraturan apa yang kita sepakati. Bahasa yang dipakai biasanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini merupakan 3 langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini merupakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita harus mengawali pembicaraan dengan orang yang bermasalah bahwa membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi tidak hanya mencari alasannya, tapi juga proaktif memberikan solusinya. Yang ketiga terkait dengan validasi tindakan yang salah yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir dalam segitiga restitusi
yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Motivasi secara intrinsik ini adalah motivasi yang datangnya dari dalam atau internal tadi. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Itu seperti misalkan anak berbuat salah, maka kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Kamu melanggar ini, kira-kira melanggar keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Jadi mengingatkan. Ini ada kasus Bapak Ibu, ada kasus contoh dalam penerapan segitiga restitusi. Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi yang tadi ada 3 tahapan. Ini kasusnya adalah Intan itu tidak terima hasil pekerjaannya itu selalu dicontek oleh temannya yang bernama Kalio. Nah, Intan marah dan tidak dapat menahan emosinya terhadap Kalio. Bagaimana ceritanya? Nah, ini nanti. Nah, itu langkah menstabilkan identitas. Dari 14, katanya kamu tadi lagi berantem sama Kalio ya? Iya Pak, habis saya kesel Pak sama Kalio. Kesel kenapa ya? Karena saya sering mencontek hasil pekerjaan saya Pak. Tidak hanya PR, tapi juga tugas saya selalu dicontek sama Kalio. Oh, begitu ceritanya. Ya wajar sih kalau kamu merasa kesal dan marah dengan Kalio. Jika kamu dari posisi kamu juga wajar merasakan dan melakukan hal yang sama. Baik Pak. Terus, apa yang kamu lakukan dengan Kalio? Ini langkah validasi tidak bersalah. Kalio di depan teman-teman dan tambah saya menggebrak meja Pak. Oh, gitu. Pasti kamu melakukan hal seperti itu ada alasannya kan? Iyalah Pak, masa saya diam saja. Saya kan sudah bersusah payah mengerjakan tugas, tapi Kalio malah mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu contek begitu saja sama Kalio. Pak Guru sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalkan memukul. Sekarang kita pikirkan bersama. Tindakan kamu yang menanyakan keyakinan sampai menggebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman Pak. Nah, betul. Menurut kamu saling menghormati antara teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar Pak. Terus kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Terus bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
kelas. Ya, tepat sekali. Kamu sudah melakukan hal yang tepat. Tetap semangat. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Silakan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aziza. Saya kelas 4 SD Negeri 1 Parangtritis. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi sama Pak Arif untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya yang bernama Khalil. Saya harus lebih banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kasus pertama yang terkait dengan Intan dengan Kalio. Penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini ada kasus kedua, Bapak Ibu. Satria sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Maka penyelesaian dengan segitiga restitusinya bagaimana? Caranya harus seperti apa? Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas Satria. Mas Satria dengan pikir katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Iya Pak, karena saking seringnya. Ada 5 kali? Mungkin lebih dari 5 kali Pak. Nah, menurut Mas Satria sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak, termasuk kesalahan. Baik Mas Satria, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki dari kesalahan itu. Setuju? Setuju Pak. Baik Mas, kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Baik, kamu sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Mas Satria sering datang terlambat? Karena saya bangunnya sering kesiangan Pak. Kok bisa bangun kesiangan setiap hari? Karena saya sering begadang sambil bermain HP dan tidurnya terlalu malam Pak. Oh, baik Mas. Kamu tahu pengambilan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Tahu Pak. Kalau datang terlambat, sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu, Mas Satria, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Nah, menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Agar saya datang ke sekolah tepat waktu dan lebih bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita harus menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya Pak. Saya menyesal dan mohon maaf sudah sering terlambat. Baik Mas Satria, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Menurut kamu nih Mas Satria, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan mengurangi waktu bermain HP sehingga bisa bangun pagi lebih awal dan tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Mas, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya kelas 6 SD Negeri 1 Parangtritis. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi sama Pak Arif tentang kedisiplinan.
Saya harus lebih banyak belajar untuk lebih menghargai waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi Bapak Ibu terkait penyelesaian menggunakan G3 restitusi. Jadi walaupun kelihatannya mungkin langkah-langkahnya terlalu lama, ya, tidak segera kita mencari solusinya, tapi dengan menggunakan segitiga restitusi ini, insya Allah ketika kita terapkan dengan sebenar-benarnya, maka penyelesaian dari sebuah kasus itu akan lebih mudah. Walaupun terkadang kita yang sering menghadapi anak-anak bermasalah, ya kita cenderung tanpa melihat teori apapun, termasuk segitiga restitusi. Sehingga monggo Bapak Ibu, marilah mulai dari sekarang kita mencoba untuk pertama membiasakan menghidupkan budaya positif. Kemudian kita harus mempelajari motivasi anak ketika melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami dan mencari kira-kira kebutuhan dasar dari anak-anak kita itu apa yang belum terpenuhi, yang sudah terpenuhi apa, yang belum terpenuhi apa. Termasuk bagaimana kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi, yang merupakan salah satu cara penyelesaian masalah dengan dialog dengan anak. Dan insya Allah ketika ini diterapkan dengan alur yang benar, dengan tahapan yang benar, maka masalah tersebut akan segera terselesaikan. Dan ini pun seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa segitiga restitusi ini tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, tapi Bapak Ibu ketika putra putrinya di rumah bermasalah pun ini bisa diterapkan penyelesaiannya, dialognya dengan tahapan-tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang mungkin tidak pas, kekhilafan. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, monggo barangkali ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya. Dari Pak Ari barangkali cukup, Pak Saryono cukup. Kalau tidak ada yang perlu ditanggapi, baik. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Intan, silakan duduk. Baik, Pak. Mbak Intan, Pak Guru tadi ada laporan dari ketua kelas, katanya kamu tadi habis berantem sama Kalio, ya? Iya, Pak. Habis saya kesel, Pak, sama Kalio. Kesel kenapa, Mbak? Karena Kalio sering mencontek hasil pekerjaan saya, Pak. Tidak hanya PR, tapi juga tugas harian saya selalu dicontek sama Kalio. Oh, begitu ceritanya. Ya wajar sih kalau kamu merasa kesal dan marah dengan Kalio. Jika Pak Guru ada di posisi kamu, Pak Guru juga pasti akan merasakan dan melakukan hal yang sama. Baik, Pak. Terus, apa yang kamu lakukan dengan Kalio, Mbak? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki Kalio di depan teman-teman dan tanpa sadar saya menggebrak meja, Pak. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan hal seperti itu ada alasannya, kan?
Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah bersusah payah mengerjakan tugas, tapi kalian malah mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja sama Kalio. Pak Guru sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalkan memukul. Sekarang kita pikirkan bersama, tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman Pak. Nah, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah, Mbak? Harus bersabar Pak. Terus kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Terus bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tepat sekali. Kamu sudah melakukan hal yang tepat. Tetap semangat. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Silakan ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aziza. Saya kelas 4 SD Negeri 1 Karangpetir. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi sama Pak Arif untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya yang bernama Kalio. Saya harus lebih banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Satria sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Satria. Baik Pak. Mas Satria, tadi Pak Guru dengar dari guru piket katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Lupa Pak, karena saking seringnya. Ada 5 kali? Mungkin lebih dari 5 kali Pak. Nah, menurut Mas Satria, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak, termasuk kesalahan. Baik Mas Satria, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki dari kesalahan itu. Setuju? Setuju Pak. Baik Mas, kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Baik, kamu sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Mas Satria sering datang terlambat? Karena saya bangunnya sering kesiangan Pak. Kok bisa bangunnya kesiangan setiap hari? Karena saya sering begadang sambil bermain HP dan tidurnya terlalu malam Pak. Oh, baik Mas. Kamu tahu tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Tahu Pak. Kalau datang terlambat sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu Mas Satria, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Agar saya datang ke sekolah tepat waktu dan lebih bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya Pak, saya menyesal dan mohon maaf sudah sering terlambat. Baik Mas Satria, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Menurut kamu nih Mas Satria,
Apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan mengurangi waktu bermain HP sehingga bisa bangun pagi lebih awal dan tidak datang terlambat ke sekolah, Pak. Baik Mas, kamu sudah menemukan solusinya dan Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya kelas 6 SD Negeri 1 Karangpetir. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi sama Pak Arif tentang kedisiplinan. Saya harus lebih banyak belajar untuk lebih menghargai waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian tadi aksi nyata tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan pada akhirnya Bapak Ibu bisa menerapkan tentang budaya positif di lingkungan kerja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.